Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang anak kecil yang sangat cerdik dan nakal bernama Karim. Ia suka sekali mengerjai orang-orang dewasa. Suatu sore, ia melihat Abu Nawas sedang berjalan santai di pinggir sungai. Karim mendapat ide jahil. Ia mengambil sebuah batu kecil dari sungai, lalu menaruhnya di dalam sebuah wadah kecil. Ia menutupi wadah itu, lalu duduk di bawah pohon menunggu Abu Nawas. Ketika Abu Nawas lewat, Karim memanggilnya. "Tuan Abu Nawas, Tuan Abu Nawas, lihat apa yang saya punya," serunya dengan bersemangat. Abu Nawas mendekat, tersenyum melihat kenakalan Karim. "Apa itu, nak? Apakah kau punya sesuatu yang ajaib?" tanya Abu Nawas. "Benar, ini adalah batu ajaib," kata Karim. "Batu ajaib apa?" tanya Abu Nawas kembali. "Batu ini bisa berbicara," jawab Karim. "Jika Tuan ingin berbicara dengan batu ini, Tuan harus menaruh uang di atasnya. Lalu Tuan harus bertanya. Batu ini akan menjawab semua pertanyaan Tuan." Abu Nawas merasa tertarik. Ia tahu Karim hanya mengerjainya. Namun ia ingin tahu seberapa jauh anak kecil itu. Abu Nawas mengambil beberapa koin perak dari kantungnya, lalu menaruhnya di atas wadah itu. "Wahai batu ajaib, katakan kepadaku, apakah di dalam wadah ini ada sesuatu yang berharga?" Karim yang tadinya bersemangat kini terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Abu Nawas yang melihat itu tertawa. "Kau tidak bisa menjawabnya, nak?" tanya Abu Nawas. "Batu ajaibmu tidak bisa berbicara." Karim yang merasa tertantang langsung berpikir. Ia tidak ingin kalah dari Abu Nawas. "Tentu saja bisa, Tuan," seru Karim. Batu ini bilang ia tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena ia hanya bisa menjawab pertanyaan yang lebih sulit, kata Karim. Abu Nawas menggelengkan kepala. "Kau tahu, nak, kau tidak bisa menipu orang yang lebih tua. Hamba tahu kau hanya mengerjai hamba, tapi hamba ingin tahu apa pelajaran yang ingin kau berikan kepada hamba." Karim terdiam. Ia tidak menyangka Abu Nawas akan tahu. Ia merasa malu dan ia menundukkan kepalanya. "Nak," kata Abu Nawas dengan lembut, "kau tahu hamba tidak marah. Justru hamba berterima kasih padamu. Kau telah mengajarkan hamba sebuah pelajaran yang sangat berharga." "Pelajaran apa, Tuan?" tanya Karim dengan suara pelan. "Pelajaran tentang kepercayaan," jawab Abu Nawas. "Kau tahu, nak, hamba tahu batu itu tidak bisa berbicara, tapi hamba tetap menaruh uang. Mengapa? Karena hamba percaya kau adalah anak yang jujur. Hamba percaya kau tidak akan menipu hamba. Hamba tahu kau ingin mengerjai hamba. Tapi di balik semua kenakalan itu, hamba melihat ketulusan hatimu. Hamba melihat kecerdasanmu. Dan hamba rasa kecerdasan itu jauh lebih berharga daripada uang." Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Kau tahu, nak, seringkali kita menaruh kepercayaan pada hal-hal yang tidak bisa berbicara. Kita menaruh kepercayaan pada janji-janji, pada kata-kata, pada orang-orang yang tidak bisa membuktikan diri mereka. Kita memberikan uang, waktu, dan hati kita tanpa bertanya. Kau telah menunjukkan kepada hamba bahwa kita harus lebih berhati-hati. Kita harus lebih bijaksana. Kita tidak boleh mudah percaya pada sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita sendiri." Karim mendengarkan dengan seksama. Ia tidak lagi merasa sombong. Ia merasa sangat malu. Ia menyadari ia telah mencoba menipu orang yang paling jujur dan bijaksana. Abu Nawas kemudian memeluk Karim. "Hamba tidak akan marah padamu, tapi hamba ingin kau berjanji. Gunakan kecerdikanmu untuk hal-hal yang lebih baik. Jangan pernah menipu orang lain, karena kepercayaan itu sangat berharga dan ia tidak bisa dibeli dengan uang." Sejak saat itu,
Karim tidak lagi suka mengerjai orang lain. Ia menjadi murid Abu Nawas dan ia selalu berusaha untuk menjadi anak yang jujur dan bijaksana. Dan ia tahu Abu Nawas benar. Uang yang ia dapatkan dari Abu Nawas tidak ada artinya jika ia harus kehilangan kepercayaan dari orang yang paling ia hormati. Di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah raja yang sangat terobsesi dengan umur panjang. Suatu hari, ia mendengar kabar bahwa di ujung dunia ada air keabadian, air ajaib yang bisa membuat seseorang hidup selamanya. Raja pun segera mengumpulkan penasehatnya. Siapa yang bisa menemukan air keabadian akan kuberi hadiah besar. Banyak orang mencoba, tapi tak ada yang berhasil. Hingga akhirnya raja pun memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kau terkenal cerdik. Aku ingin kau mencari air keabadian itu. Jika kau gagal, aku akan menghukummu. Abu Nawas mengelus janggutnya. Baginda, mencari air keabadian itu bukan hal mudah, tapi aku akan mencoba. Beri aku waktu 3 bulan. Raja pun menyetujuinya. Maka berangkatlah Abu Nawas mencari air keabadian. Abu Nawas tidak benar-benar mencari air itu. Ia tahu itu hanyalah mitos, tapi ia harus menemukan cara agar bisa kembali dengan selamat. Di perjalanan ia bertemu dengan seorang pertapa tua di tengah hutan. "Tuan, bagaimana cara menghadapi raja yang tamak dan keras kepala?" tanya Abu Nawas. Petapa itu tertawa. "Gunakan keinginan tamaknya untuk melawan dirinya sendiri." Mendengar itu Abu Nawas tersenyum. Ia tahu apa yang harus dilakukan. 3 bulan berlalu. Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah kendi berisi air biasa. Raja sangat gembira. "Oh, berhasil Abu Nawas, mana air keabadiannya?" Dengan hati-hati Abu Nawas menyerahkan kendi itu. "Baginda, ini adalah air keabadian yang sangat sakti. Tapi ada satu syarat sebelum meminumnya." Raja mengernyitkan dahi. "Syarat apa itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Air ini hanya bekerja jika Baginda adalah orang paling baik dan adil di dunia. Jika ada satu saja orang yang pernah merasa terzolimi, maka air ini akan berubah menjadi racun mematikan." Raja mendadak terdiam. Ia melihat kendi itu, lalu melihat para menterinya. Para rakyat yang hadir pun mulai berbisik-bisik. Apakah Baginda benar-benar tidak pernah berbuat zolim? Raja mulai berkeringat. Ia tahu selama ini ia sering bertindak semena-mena. Jika ia meminum air itu dan ternyata ia bukan orang paling adil, maka ia bisa mati. Pelan-pelan raja menaruh kendi itu kembali di atas meja. Lalu ia berkata dengan suara lirih, "Abu Nawas, aku rasa aku belum pantas untuk ini. Simpan saja air ini baik-baik." Abu Nawas tersenyum. "Tentu Baginda, kapanpun Baginda sudah yakin bahwa Baginda adalah raja paling adil, air ini selalu siap untuk diminum." Sejak hari itu, raja mulai berubah. Ia lebih bijaksana dan lebih peduli pada rakyatnya. Dan setiap kali ia merasa ingin berbuat curang, ia selalu teringat kendi itu. Dan tentu saja, Abu Nawas tahu bahwa air itu hanyalah air biasa. Di suatu hari yang panas di kota Baghdad, datanglah seorang pria kaya raya di tengah pasar. Pakaiannya berkilau, kudanya gagah, dan langkahnya congkak. Ia suka menyuruh-nyuruh orang tanpa alasan, bahkan menyebut dirinya orang pilihan Tuhan. Orang sombong itu berteriak, "Lihat aku, harta, kuasa, kehormatan,
tak ada yang menandingi aku. Bahkan Abu Nawas pun tak akan sanggup menantangku, ucapnya. Berita itu sampai ke telinga Abu Nawas. Dia pun datang ke pasar membawa sebuah botol kosong dan cermin kecil. Abu Nawas datang dengan tenang. "Tuan yang agung, aku dengar kau sehebat Fir'aun." Orang sombong itu membanggakan diri. "Bukan hanya seperti, akulah Fir'aun zaman ini." Abu Nawas mengangguk serius. "Luar biasa. Maka aku ingin mengoleksi sesuatu darimu. Karena kau makhluk agung, pastilah napasmu sangat berharga. Izinkan aku menangkapnya," pinta Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas membuka botol dan mengarahkannya ke mulut si sombong. "Silahkan hembuskan napasmu ke botol ini. Aku akan menyimpannya sebagai berkah," pinta Abu Nawas. Orang itu tertawa keras dan meniup botol dengan sombong. "Hebat. Sekarang kalau suatu hari kau mati, kita bisa buka botol ini dan hidupkan engkau kembali," ujar Abu Nawas. Semua orang terdiam. Si sombong mulai kehilangan senyum. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan cermin. "Dan ini untuk mengingatkanmu siapa yang kau anggap Tuhan tiap pagi. Lihatlah, wajah manusia biasa bukan? Bernapas, makan, buang air, tidur juga, sama seperti kami semua." Mendengar itu orang sombong mukanya merah padam. "Hei Abu Nawas, kau berani menghinaku?" Abu Nawas menjawab, "Aku tidak menghina, aku hanya menunjukkan bahwa bahkan Fir'aun pun tak bisa hidup dua kali, dan tak ada keagungan sejati selain kerendahan hati." Pesan dari cerita ini, kesombongan adalah pakaian kebodohan yang terlihat megah. Dan orang paling agung bukan yang mengangkat dagunya tinggi-tinggi, tapi yang menundukkan hatinya dalam-dalam. Sudah 3 bulan tanah desa retak-retak oleh panas. Sumur-sumur mengering, ladang menjadi tanah tandus, dan langit tak juga menurunkan hujan. Warga mulai resah. Mereka berdoa, melakukan ritual, bahkan menggantung harapan pada langit yang tetap membisu. Hingga pada suatu malam, langit diselimuti kabut tipis, hening, aneh. Seolah ada sesuatu yang ingin turun dari langit namun tertahan. Keesokan paginya, warga terbangun oleh gemericik air di tengah kampung. Di bawah pohon tamar tua yang katanya ditanam sejak zaman moyang, mengalirkan air bening segar memancar tanpa henti. Orang-orang berdatangan, anak-anak berteriak kegirangan, dan para orang tua menatap tidak percaya. "Ini anugerah dari para leluhur," bisik seorang ibu sambil berlutut. Dalam sehari, kabar tentang mata air itu menyebar hingga desa-desa tetangga. Namun di balik kekaguman ada yang melihat peluang. Dukun yang bernama Bahar, pria berjubah gelap dan suara berat, mendatangi mata air dengan langkah perlahan. Ia menancapkan tongkat dan berseru lantang, "Ini bukan air biasa. Ini adalah warisan dari zaman kegelapan yang hanya akan memberi manfaat bagi mereka yang menghormati leluhur dan tentu saja butuh persembahan." Kemudian si dukun memasang tarif untuk mata air misterius itu. 2 dirham untuk sebotol air, 10 dirham jika ingin dibacakan doa, 30 dirham untuk paket kemakmuran 7 hari. Tapi di antara keramaian itu, Abu Nawas yang baru kembali dari perjalanan jauh merasakan keganjilan. Air itu bersih, terlalu teratur. Leluhur yang mana? Sejak kapan para leluhur bisa instal pipa bawah tanah? Gumamnya. Abu Nawas tidak langsung berbicara. Ia menunggu malam. Dengan membawa obor dan beberapa alat tukang, Abu Nawas menyelusuri jalur aliran mata air. Ia menggali pelan dan menemukan pecahan pipa tanah liat lembek oleh tekanan. Di sana ia melihat lambang kerajaan yang sudah pudar.
milik saluran utama bagian timur Departemen Air Bersih Istana. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di depan kerumunan. "Wahai warga sekalian, kalian minum air dari pipa bocor istana, bukan dari langit. Kalian membayar untuk air yang seharusnya kalian dapat secara gratis." Mendengar kegaduhan itu, Dukun Bahar tersentak. Warga ribut, ada yang malu, ada juga yang marah. Abu Nawas menancapkan potongan pipa ke tanah, seperti bukti dari zaman lain. Saat kabar ini sampai ke istana, Baginda Raja memerintahkan peninjauan. Dan benar saja, saluran air utama telah retak. Selama ini, sebagian pasokan air untuk dapur istana malah mengalir ke desa-desa. Raja pun bersabda, "Jika kebocoran ini membangunkan kesadaran rakyat, maka itu bukan sekedar kesalahan teknis, tapi panggilan untuk melihat lebih jernih. Mata air itu kini dijaga, dirawat, dan dijadikan tempat umum tanpa pungutan." Sementara Dukun Bahar, ia meninggalkan desa entah kemana. Namun Abu Nawas meninggalkan satu catatan yang diukir di batu dekat aliran air tersebut. Air yang jernih tak selalu datang dari tempat suci. Kadang ia mengalir dari kebocoran sistem yang pura-pura sempurna. Menteri dan pencuri. Sore hari, ketika asik bersenandung ria, tiba-tiba Abu Nawas dikagetkan oleh sekelebat bayangan yang menyelinap di samping halaman rumahnya. Abu Nawas pun penasaran dibuatnya. Ada apakah gerangan? Siapakah tadi yang berkelebat? Manusiakah? Atau jangan-jangan... Tanpa pikir panjang lagi, dengan sigap Abu Nawas langsung melihat keadaan di belakang rumahnya. Ketika sampai di halaman belakang rumahnya, Abu Nawas kaget bukan kepalang, karena dia menemukan orang tua yang dipenuhi luka memar dan seorang anak kecil yang sedang menangis. Dengan perlahan dan lemah lembut, Abu Nawas membawanya ke depan rumah dan menanyakan keadaan orang tua tersebut. "Bapak ini dari mana? Dan ada apa sampai tubuh Bapak jadi lebam begini? Mengapa Bapak ketakutan sekali?" Setelah memberi minum air putih, orang tua tersebut menceritakan perihal kejadian yang sedang menimpanya. "Saya tadi habis dikejar-kejar orang dan dipukuli hingga babak belur begini. Hanya karena saya mencuri sedikit susu domba untuk anak saya ini yang belum makan 1 hari ini. Tapi juragan yang punya domba tidak mau peduli dengan alasan yang saya berikan, malah menyuruh tukang pukulnya untuk menghajar saya. Makanya saya sembunyi di tempat ini. Saya memang salah karena mengambil susu tanpa izin kepada yang punya. Tapi semua saya lakukan demi anak saya." Mendengar cerita tersebut, tanpa terasa air mata Abu Nawas menetes. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Sungguh zalim sekali juragan tersebut." Singkat cerita, setelah mengobati luka memar orang tua itu dan memberikan makanan serta bekal buat perjalanan pulang, Abu Nawas kembali duduk di depan rumahnya sambil merenungkan kejadian tadi. Dan tanpa disadari, ternyata kejadian tadi disaksikan juga oleh menteri sang raja yang memang ada dendam dengan Abu Nawas. Kemudian lewatlah juragan domba dan beberapa tukang pukul di depan menteri, sambil bertanya apakah tadi melihat orang tua dan anaknya lewat jalan ini. Menteri memberitahukan bahwa tadi ada orang tua dan anaknya mampir ke tempat Abu Nawas. Dengan cepat, juragan tadi mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat dari jauh ada juragan domba itu datang, Abu Nawas cepat-cepat masuk ke dalam rumahnya dan duduk di ruang tamu. Tidak lama juragan dan tukang pukulnya tiba. Diketuknya pintu rumah Abu Nawas dan langsung menanyakan perihal tentang orang tua dan anaknya tadi. "Abu Nawas, dari tadi Anda duduk di dalam rumah. Apakah melihat orang tua dan seorang anak kecil?" tanya juragan domba. Abu Nawas pun menjawab,
waktu saya di dalam rumah, saya tidak melihat seorang pun yang lewat di sini." Mendengar jawaban dari Abu Nawas, juragan domba itu diam saja. Ia tidak berani bertindak karena Abu Nawas sangat disegani dan disayang oleh Baginda Raja. Juragan domba pun mengadu kepada menteri. Menteri pun tersenyum. Terlintas di benaknya akan membuat malu Abu Nawas di hadapan raja. Kemudian menteri memberikan saran untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Baginda Raja. Akhirnya, Abu Nawas dipanggil oleh raja di persidangan. Raja langsung menanyakan perihal kejadian itu kepada Abu Nawas, dan dia bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa benar kamu telah melakukan tindakan kejahatan dengan menyembunyikan pencuri dan berbohong, padahal kamu adalah penasehat pribadi keluarga kerajaan?" Abu Nawas menyangkal semua tuduhan itu dan menanya balik kepada Baginda Raja, "Siapa yang memberikan laporan ini dan mana saksinya?" Dengan sigap juragan dan menteri maju ke hadapan raja. Juragan domba mengatakan, "Aku yang melapor, dan saksinya adalah menteri yang melihat langsung kejadiannya." Suasana sidang pun menegang. Raja langsung mempersilahkan juragan domba dan menteri untuk berbicara. Juragan domba berkata, "Abu Nawas, saya kemarin ada bertanya tentang orang tua dan anaknya. Kamu malah mengatakan tidak melihat siapapun. Padahal ada menteri yang melihatnya dan menjadi saksi kejadian kemarin." Ruang sidang tambah tegang. Raja pun angkat bicara. "Bagaimana Abu Nawas? Apa pembelaanmu?" Dengan tenang dan santai Abu Nawas menjawab pertanyaan sang raja. "Paduka yang mulia, begini kejadiannya. Sewaktu kejadian orang tua dan anaknya, saya sedang di luar rumah, tepatnya di halaman belakang. Sedangkan juragan menanyakan orang tua dan anaknya itu ketika saya berada di dalam rumah, tepatnya di ruang tamu. Logikanya, jika raja ditanya oleh juragan dengan pertanyaan seperti ini, 'Wahai raja, apakah raja sewaktu di dalam rumah melihat orang tua dan anaknya?' Jelas Abu Nawas." Raja diam sejenak, kemudian menjawab, "Tentu saja saya bilang tidak melihat, karena hanya ada diriku sendiri di dalam rumah tersebut." Nah, itulah jawaban yang saya berikan kepada juragan domba. Apakah saya berbohong? Tentu tidak. Malahan, saya berkata dengan yang sejujur-jujurnya. Suasana sidang langsung meriah mendengar jawaban Abu Nawas. Raja hanya tersenyum. Sedangkan juragan domba dan menteri mukanya jadi merah karena menahan rasa malu atas kebodohan mereka sendiri. Suatu hari Baginda Raja mengajak Abu Nawas ke pemandian umum. Sebenarnya Abu Nawas tidak mau karena ia sedang tidak enak badan. "Ampun Paduka yang mulia, saya sedang sakit. Jangankan mandi di pemandian umum, tertempel air saja saya kedinginan Paduka," ucap Abu Nawas. Akan tetapi Baginda Raja tidak peduli. Pokoknya di hari itu juga Abu Nawas harus menemaninya mandi di pemandian umum. Dengan amat terpaksa Abu Nawas menuruti perintah rajanya. Maka berangkatlah mereka berdua. Di tengah perjalanan, mereka berdua melihat beberapa orang budak sedang bekerja di ladang milik saudagar kaya. Iseng-iseng Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, menurutmu jika aku seorang budak, berapa harganya?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Paling 50 dinar." Mendengar hal itu, Baginda Raja menjadi gusar. "Gila kamu ya? Jubah yang aku kenakan ini saja harganya 50.000 dinar, balas Baginda Raja. "Iya Paduka, saya kan hanya memberi harga jubah Paduka, sedangkan Paduka sendiri tidak ada nilainya," timpal Abu Nawas. Sudah, aku malas jalan denganmu. Kita pulang saja," kata Baginda Raja ketus. "Kita tidak jadi mandi ke pemandian umum Paduka?" tanya Abu Nawas. Karena masih emosi, Baginda Raja tidak menjawab pertanyaan Abu Nawas. Di sepanjang perjalanan pulang, antara Abu Nawas dan Baginda Raja saling diam.
Sementara Abu Nawas merasa bersyukur karena tidak jadi pergi ke pemandian umum. Abu Nawas masyhur sebagai tokoh sufi yang cerdik dan jenaka. Ia bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Improvisasi Abu Nawas karena kecerdikannya kerap kali mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mudah. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Di sela-sela kesibukannya menebang kayu, ia dikejutkan oleh kehadiran seekor tupai. Tupai tersebut berlari ke sana kemari seakan asyik bermain. Karena Abu Nawas yang baru pertama kali melihat hewan seperti itu, tentu saja ia menjadi heran dan penasaran. Maka ia pun berniat membunuhnya. Setelah berupaya keras, akhirnya Abu Nawas berhasil menangkap tupai tersebut. "Hewan ini aneh, aku harus menunjukkan kepada orang-orang," kata Abu Nawas dalam hati. Lantas Abu Nawas menaruh tupai itu di dalam karung dan mengikatnya dengan kuat. Kali ini Abu Nawas pulang lebih cepat. Bahkan ia tidak membawa kayu seperti biasanya. Ia hanya membawa karung berisikan tupai tersebut. Melihat hal itu, istrinya pun heran. "Mana kayunya? Kenapa malah membawa karung?" tanya sang istri. "Wahai istriku, aku punya kabar baik. Tadi, sewaktu aku di hutan, aku menangkap hewan langka dan aneh. Sekarang hewannya ada di karung ini. Rencananya aku akan memanggil penduduk kampung dan memperlihatkan hewan ini. Semoga mereka mengenalinya, lalu aku akan menjualnya dengan harga tinggi," jawab Abu Nawas. Ucapan Abu Nawas membuat sang istri penasaran dan ingin membuka karung tersebut. "Jangan dibuka, nanti dia bisa kabur," sahut Abu Nawas. Selanjutnya Abu Nawas berpesan kepada istrinya, "Aku akan pergi memanggil orang-orang agar datang kemari. Awas, jangan sampai dibuka karungnya ya," pesan Abu Nawas kepada istrinya. Setelah Abu Nawas pergi, sang istri sangat penasaran, ingin mengetahui hewan apa yang ada di dalam karung itu. "Aku akan melihatnya sebentar lagian suamiku juga tidak akan tahu," kata istrinya dalam hati. Ketika talinya dilepas dan membuka karungnya, tupai itu langsung meloncat keluar. Hanya dengan sekejap mata, tupai itu berlari keluar rumah. Istri Abu Nawas pun bingung, apa yang harus dilakukan. Seandainya Abu Nawas tahu, pasti ia akan kena marah. Setelah lama berpikir, istri Abu Nawas tak menemukan cara, kecuali menaruh butiran gandum ke dalam karung dan mengikatnya kembali seperti semula. Sang istri mengira Abu Nawas tidak akan datang bersama siapapun. Dengan begitu, urusannya pun selesai. Selang beberapa saat kemudian, Abu Nawas disertai tokoh masyarakat termasuk wakil hakim dan beberapa orang lainnya datang untuk melihat fenomena langka ini. Abu Nawas pun mempersilahkan mereka masuk ke rumahnya. Sang istri tak menyangka kalau Abu Nawas membawa tamu sebanyak ini. Lalu Abu Nawas berkata kepada para tamunya tersebut, "Saya akan memperlihatkan kepada kalian makhluk yang langka ini," kata Abu Nawas sambil melepas tali karung. Orang-orang yang hadir menyimaknya dengan seksama, dan mereka mulai memperhatikan karung tersebut. Namun ketika karungnya dibuka, ternyata isinya biji gandum. Hal ini membuat Abu Nawas terkejut. "Padahal aku mengundang mereka untuk sesuatu yang aneh," pikirnya. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Ia kemudian berkata kepada mereka yang hadir, "Apakah kalian tahu berapa banyak manfaat dari makhluk ini?" kata Abu Nawas. "Maksudmu butiran gandum, Abu Nawas?" tanya mereka. "Oh iya, betul sekali. Aku berhasil mengumpulkan butiran gandum yang dibuang orang-orang di depan rumahku sampai terkumpul beberapa kilogram," jawab Abu Nawas. "Lalu maksudnya apa, Abu Nawas?" tanya mereka kembali. "Begini kawan-kawan,
Seandainya aku mengumpulkan butiran-butiran gandum yang berserakan dari setiap rumah dan ladang, berapa banyak gandum yang berhasil aku kumpulkan? Tanya balik Abu Nawas. Tentu lumayan banyak, Abu Nawas, jawab mereka. Nah, itu kalian tahu kenapa kita tidak memperdulikan nikmat dari Allah, kawan-kawan? Aku memiliki usulan. Bagaimana kalau orang-orang yang membuang biji gandum supaya didenda, ujar Abu Nawas. Ya, benar sekali. Aku setuju, Abu Nawas. Dengan begitu, kita tidak akan mengeluh kekurangan gandum. Baiklah, Abu Nawas, kita akan menyampaikan usulanmu kepada hakim, kata mereka serempak. Akhirnya Abu Nawas lega karena dirinya berhasil lolos dari rasa malu. Tapi ia masih bingung, bagaimana mungkin seekor hewan bisa berubah jadi biji gandum. Pada hari berikutnya, seperti biasa Abu Nawas pergi mencari kayu di hutan. Di sana ia kembali melihat seekor tupai yang sedang berlari. Dasar binatang hantu, bagaimana kau bisa menjelma menjadi gandum? Kata Abu Nawas dengan kesal. Demikianlah kisah kelucuan Abu Nawas, semoga bermanfaat. Pada suatu hari di kerajaan Baginda Raja, bumi tiba-tiba bergetar hebat. Gempa besar mengguncang kota, membuat warga panik dan berlarian ke sana kemari. Bangunan-bangunan retak dan sebagian roboh. Di tengah kekacauan itu, Baginda Raja segera mengumpulkan para penasehatnya untuk mencari solusi. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Raja dengan wajah penuh kekhawatiran. Beberapa penasehat menyarankan berbagai hal, mulai dari menggelar doa bersama hingga mengorbankan ternak untuk menenangkan dewa bumi. Namun, seorang penasehat lain berkata, Baginda, hanya ada satu orang yang bisa menenangkan rakyat dan memberikan jawaban yang bijak, yaitu Abu Nawas. Maka Abu Nawas segera dipanggil menuju istana. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, gempa ini membuat rakyat ketakutan. Apa yang harus kita lakukan agar gempa ini berhenti?" Abu Nawas tersenyum tenang dan berkata, "Baginda, gempa bumi ini bukan karena murka para dewa atau pertanda buruk dari langit. Ini adalah bagian dari alam. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kita menghadapi dan belajar dari kejadian ini." Raja mengerutkan keningnya. "Maksudmu bagaimana, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menghela napas dan menjelaskan, "Gempa ini mengajarkan kita bahwa istana yang megah pun bisa runtuh, rumah yang kokoh bisa hancur. Tapi yang membuat kerajaan ini tetap berdiri bukanlah temboknya, melainkan rakyat yang kuat dan bersatu. Jika kita membantu satu sama lain membangun kembali rumah yang roboh dan memperbaiki kesalahan, maka kerajaan ini akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya." Mendengar itu Raja terdiam sejenak, kemudian mengangguk. "Kau benar, Abu Nawas. Aku akan memerintahkan pembangunan ulang dengan lebih baik dan lebih kokoh, serta memastikan rakyat mendapat bantuan yang layak." Setelah kejadian tersebut, Baginda Raja memberikan dana bantuan untuk rakyatnya. Namun di tengah usaha membantu rakyat, ada seorang pedagang curang yang justru memanfaatkan bencana ini. Ia menjual bahan makanan dengan harga yang sangat tinggi, mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Abu Nawas yang selalu memperhatikan keadaan segera menyusun rencana. Ia mendatangi pedagang itu dan berpura-pura ingin membeli sekarung gandum. "Berapa harga gandum ini, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Harganya 5 kali lipat dari biasanya, Pak." "Maklum, bencana membuat barang langka," jawab si pedagang seraya tersenyum licik. Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, aku akan membelinya. Tapi Baginda Raja ingin melihat gandum ini dulu sebelum aku membayarnya." Si pedagang tentu saja setuju, membayangkan keuntungan besar.
Namun, begitu mereka tiba di istana dan Abu Nawas menceritakan kelicikan pedagang itu, raja langsung memerintahkan agar semua makanan yang dijual dengan harga tidak wajar disita dan dibagikan kepada rakyat secara cuma-cuma. Si pedagang hanya bisa gigit jari, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Setelah bencana berlalu, kerajaan berhasil pulih dengan lebih kuat dari sebelumnya. Rakyat semakin menghormati Abu Nawas karena kebijaksanaannya. Suatu malam, di sebuah pesta yang diadakan untuk merayakan kebangkitan kerajaan, raja berkata kepada Abu Nawas, "Jika bukan karena akal cerdikmu, mungkin rakyat masih menderita. Aku memberimu hadiah sebagai tanda terima kasih, Abu Nawas." Abu Nawas tertawa dan berkata, "Baginda, hadiah terbaik adalah melihat rakyat tersenyum. Tapi kalau Baginda Raja ingin memberi hadiah lain, barangkali aku bisa mendapat 1 peti penuh roti manis." Raja pun tertawa terbahak-bahak dan memenuhi permintaan Abu Nawas. Sejak saat itu nama Abu Nawas semakin harum sebagai orang yang tidak hanya cerdas tetapi juga peduli terhadap rakyat. Pada suatu ketika Abu Nawas berkata di hadapan Baginda Raja. Ia mengaku bahwa dia adalah seorang pelawak yang bisa merubah air putih menjadi madu. Mendengar hal itu, Baginda Raja tentu saja tak percaya begitu saja. "Apa kau serius, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kalau Paduka ingin bukti, saya bisa melakukannya sekarang," balas Abu Nawas. Baginda Raja yang merasa penasaran segera mengambil secangkir air putih dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. Kemudian oleh Abu Nawas air di dalam cangkir tersebut dibacakan beberapa mantra. Setelah selesai dengan ritualnya, Abu Nawas menyerahkan kembali cangkir itu kepada Baginda Raja. "Silahkan diminum, Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti perkataannya. "Apa-apaan, ini hanya air putih biasa, Abu Nawas," seru Baginda Raja. "Tentu saja, Paduka, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah seorang pesulap. Saya hanya seorang pelawak yang mencoba merubah air putih menjadi madu," balas Abu Nawas. "Wah, kalau begini caranya, kau harus dihukum, Abu Nawas, karena kau tak berhasil melakukannya," sahut Baginda Raja. "Dihukum? Apa saya tidak salah dengar, Paduka? Perlu Paduka ketahui, kalau pesulap yang ditunggu adalah keajaibannya. Jadi kalau tidak berhasil merubah air jadi madu, pantaslah kalau dia dihukum. Tapi kalau pelawak yang ditunggu adalah hiburannya. Meskipun tidak berhasil merubah air jadi madu, tapi setidaknya berhasil menghibur Paduka," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum mendengar pembelaan Abu Nawas. Jika kita adalah orang yang merasa terganggu dengan adanya orang yang tidak suka dengan kita, merasa dikucilkan, tak dihargai, dan lain sebagainya, sampai-sampai pikiran kita lelah penuh dengan pertanyaan, kenapa mereka membenci kita? Apa salah kita? Dan kita berusaha mati-matian agar orang tersebut suka dengan kita. Maka kisah Abu Nawas kali ini sangat bermanfaat dan menjadi pencerahan. Begini ceritanya. Abu Nawas memiliki sahabat karib dari kecil, ia bernama Sarmun. Tetapi karena suatu hal, Abu Nawas dan Sarmun sudah jarang bertemu. Hingga suatu ketika Abu Nawas perlu mengunjungi sahabat lamanya tersebut. Ia pun berangkat menaiki keledai dan memulai perjalanannya. Sesampainya di sana, Abu Nawas mendapati sahabatnya sedang duduk seorang diri. Kemudian Abu Nawas menghampirinya. "Assalamualaikum, Sarmun. Apa kabar, kawan?" sapa Abu Nawas. "Waalaikumsalam, Abu Nawas.
Alhamdulillah, kabar baik, sahut Sarmun dengan kurang semangat. Mendapati sahabatnya itu kurang semangat, Abu Nawas menyadari kalau Sarmun sedang dirundung masalah. Masalah yang sangat membebani pikirannya, sampai-sampai menghilangkan rasa bahagia yang biasanya ia tunjukkan ketika Abu Nawas datang. "Kenapa kamu kawan? Ada masalah apa?" tanya Abu Nawas. "Gak ada apa-apa Abu Nawas, aku baik-baik saja," jawab Mang Sarmun. "Sudahlah, jangan bohong padaku, aku hafal sifatmu. Ada masalah apa kamu? Ceritalah padaku," desak Abu Nawas. Mang Sarmun lalu menceritakan peristiwa yang tengah dialaminya. "Begini Abu Nawas, aku dikucilkan sama teman-temanku. Mungkin karena aku miskin, jadi mereka enggan berkawan denganku," kata Mang Sarmun mengeluh. "Alah, itu hanya perasaanmu saja. Kamu jangan suka minder begitulah," tutur Abu Nawas. "Bener kok Abu Nawas, mereka memang mengucilkanku. Setiap kali aku datang di kumpulan mereka, mereka langsung pergi meninggalkanku," ujar Mang Sarmun. "Memangnya semua kawan yang kamu kenal bersikap seperti itu padamu?" tanya Abu Nawas kembali. "Enggak juga Abu Nawas, masih ada yang mau berkawan denganku. Termasuk kamu Abu Nawas," jawab Mang Sarmun. "Nah, kalau gitu, kenapa harus kau risaukan? Datangi saja orang-orang yang mau berkawan denganmu," sahut Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, aku kan ingin berkawan dengan semua orang," timpal Mang Sarmun. "Ya sudah kawan, begini saja, aku ada solusi untuk masalahmu ini. Ini aku ada cincin, tolong jualkan cincin ini di pasar hewan, tapi dengan harga 5 dinar, ucap Abu Nawas. "Hah? Menjual cincinmu? Apa hubungannya dengan masalahku ini?" tanya Mang Sarmun heran. "Sudah, turuti saja, nanti kamu juga akan tahu," ujar Abu Nawas. Maka Mang Sarmun segera pergi ke pasar hewan untuk menjualkan cincin Abu Nawas. Beberapa orang ia datangi dan kemudian ditawarkannya cincin tersebut. "Waduh, maaf, aku nggak suka memakai cincin," kata salah satu penjual hewan. "Cincin seperti ini mah paling harganya cuma 1 dinar, saut yang lain. Karena harganya tak sesuai dengan permintaan Abu Nawas, Mang Sarmun lalu kembali pulang dan menemui Abu Nawas. "Bagaimana kawan? Laku cincinnya?" tanya Abu Nawas. "Gak ada yang mau beli Abu Nawas, kalaupun ada yang minat, mintanya dengan harga 1 dinar, jawab Mang Sarmun. "Wah, murah sekali ya nawarnya. Ya sudah, sekarang coba kamu tawarkan kepada toko penjual pakaian," pinta Abu Nawas. Mang Sarmun segera menuju toko pakaian yang ada di kota. Sesampainya di sana, ia pun menawarkan cincin Abu Nawas dengan harga 5 dinar. "Waduh, gak salah. Cincin seperti ini paling harganya 2 dinar, ucap si pemilik toko pakaian. Beberapa kali menawarkan kepada orang yang berbeda dan semua menawar dengan harga di bawah 5 dinar. Mang Sarmun pun lalu pulang dan tidak jadi menjualnya. "Gimana kawan, laku tidak dengan harga 5 dinar? Tanya Abu Nawas. "Gak ada yang mau Abu Nawas, semua mintanya cuma 2 dinar, jawab Mang Sarmun. "Baiklah kawan, ini yang terakhir. Sekarang coba kamu datangi toko penjual barang antik dan tanyakan harga cincin itu, pinta Abu Nawas kembali. Mang Sarmun lalu bergegas mendatangi toko penjual barang antik. "Maaf tuan, saya mau jual cincin ini. Kira-kira berapa ya harganya?" tanya Mang Sarmun sembari memberikan cincinnya. Si pemilik toko tampak mengamati dengan seksama cincin yang diberikan Mang Sarmun. "Dari mana kau mendapatkan cincin ini? Ini sangat langka. Batunya bukan dari batu sembarangan. Jual aja padaku, aku beli dengan harga 5.000 dinar, ucap si pemilik toko. Mendengar penawaran si pemilik toko, Mang Sarmun kaget bukan main. "Bener nih tuan, 5.000 dinar. Ya sudah, aku jual," balas Mang Sarmun dengan penuh semangat.
Setelah transaksi selesai, Mang Sarmun pulang dengan membawa uang 5.000 dinar. Dan sesampainya di rumah, Mang Sarmun langsung menemui Abu Nawas. "Abu Nawas, cincinmu laku 5.000 dinar. Heran aku, mungkin si pemilik toko itu bodoh ya Abu Nawas," ujar Mang Sarmun. "Hahaha, bukan bodoh kawan, justru dia itu pintar. Dia tahu kelebihan cincin tersebut. Jadi begini kawan, ketika cincin itu kamu tawarkan kepada orang yang tidak tepat, maka mereka akan meremehkan dan mengacuhkannya. Begitu juga dengan masalah yang sedang kau alami. Kalau kau berkumpul dengan orang yang tidak tepat, maka mereka akan meremehkanmu. Tapi ketika kamu berkumpul dengan orang yang tepat, maka mereka akan menghargaimu dan kedatanganmu akan selalu dirindukan. Dan ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Berkawanlah dengan orang yang menghargaimu, bukan dengan orang yang membutuhkanmu. Karena orang yang menghargaimu, mereka akan selalu menerimamu. Tapi bila berkawan dengan orang yang hanya membutuhkanmu, mereka akan menerimamu saat mereka butuh, dan mereka akan meninggalkanmu saat mereka tak lagi membutuhkanmu," tutur Abu Nawas. "Kamu benar Abu Nawas, kita nggak mungkin bisa membuat semua orang suka dan mau berkawan dengan kita," balas Mang Sarmun. "Ya begitulah, dan sudah menjadi sulatullah. Ketika ada orang yang suka dengan kita, maka pasti akan ada orang yang tidak suka dengan kita," ujar Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Mang Sarmun merasa lega dan tidak lagi bersedih. Di antara penduduk kota, Abu Nawas dikenal sebagai sosok pemberani, pekerja keras, dan giat. Dimanapun Abu Nawas berada, kawan-kawannya berkumpul mengerumuninya untuk mendengar kisah-kisah jenakanya. Suatu hari, saat Abu Nawas berkumpul dengan kawan-kawannya, datanglah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut mengatakan bahwa ia ingin sedang membutuhkan seorang yang pemberani. Orang-orang di situ lalu menunjuk Abu Nawas. "Tuan datang di tempat yang tepat. Di sini ada orang yang terkenal pemberani." "Siapa orangnya?" tanya si saudagar. "Itu orangnya, Tuan," jawab mereka menunjuk Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya mendekati Abu Nawas. "Apakah kau bersedia bekerja untukku? Aku akan memberi bayaran yang besar dan juga bonus." "Itu sih tergantung. Pekerjaan apa yang hendak Tuan berikan? Kalau menurut saya cocok, saya bersedia melakukannya," ucap Abu Nawas. "Jadi begini, aku akan pergi berdagang keluar kota, dan tugasmu mengawal perjalananku," ucap si saudagar kaya. "Cuma mengawal saja, tidak ada tugas lain?" tanya Abu Nawas. "Benar Abu Nawas, tugasmu hanya mengawal saja agar aku selamat sampai tujuan," jawab si saudagar. "Baiklah, saya setuju. Tapi saya butuh uang untuk keluarga selama saya tinggalkan," balas Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya memberi Abu Nawas sejumlah uang, dan keesokan harinya mereka mulai perjalanannya. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas dengan penuh waspada mengawasi dan mengawal saudagar kaya tersebut. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat di bawah naungan pohon besar. "Abu Nawas, turunkan bawaan dari punggung keledai agar dia bisa ikut beristirahat," pinta saudagar kaya. "Maaf Tuan, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," sahut Abu Nawas. Si saudagar terpaksa melakukannya sendiri. Ia menurunkan semua barang bawaan dari punggung keledai.
Tak berapa lama, si saudagar kembali berkata, "Perutku sangat lapar, buatlah masakan untuk kita." Lagi-lagi Abu Nawas menjawab dengan alasan yang sama. "Maaf Tuan, sesuai perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan." Untuk kedua kalinya saudagar kaya itu melakukannya sendiri. Ia memasak makanan daging kelinci yang lezat, membuat Abu Nawas tak sabar ingin mencicipinya. Setelah selesai memasak, saudagar itu berkata kepada Abu Nawas, "Kemarilah Abu Nawas, kita makan sama-sama." "Baiklah Tuan, saya rasa tidak enak hati kalau terus-terusan menolak perintah Tuan," timpal Abu Nawas. Setelah mereka selesai makan dan beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Kini, mereka berjalan melewati hutan belantara. Pemandangan indah dan sejuk membuat perjalanan menyenangkan. Namun tiba-tiba muncul seekor macan. Tentu ini membuat Abu Nawas terkejut dan ketakutan. "Kenapa Anda tak bilang kalau di hutan ini ada hewan buasnya?" ucap Abu Nawas panik. "Dari pertama kan sudah aku bilang, aku butuh seorang pemberani untuk mengawal perjalananku," balas si saudagar. "Apa yang harus aku lakukan? Menyelamatkan diri sendiri saja belum tentu bisa," ucap Abu Nawas dalam hati. "Ayo Abu Nawas, apa yang akan kita perbuat agar selamat?" teriak si saudagar. Abu Nawas pura-pura bersikap tenang. "Sabar Tuan, sabar," kata Abu Nawas. Namun, secepat kilat Abu Nawas lari terbirit-birit. Hal itu membuat perhatian si macan dan mengejar si Abu Nawas. Abu Nawas sempat menoleh ke belakang dan melihat saudagar itu selamat, sedangkan macan itu mengejarnya. Setelah merasa macan itu sudah jauh, si saudagar melanjutkan perjalanan bersama keledainya. Sementara Abu Nawas terus berlari menyelamatkan diri. Saat ia melewati sungai, tiba-tiba seekor buaya hendak menyerangnya. Tapi buaya tersebut diserang oleh macan yang mengejar Abu Nawas tadi. Akhirnya kedua binatang buas saling berkelahi, dan Abu Nawas pun lolos dari kejaran macan. Dalam kondisi kehabisan tenaga, Abu Nawas tiba di kampungnya. Dia menghirup napas dalam-dalam. "Alhamdulillah, aku bisa selamat," ucapnya. Tak lama kemudian, kawan-kawannya menghampiri Abu Nawas dan menanyakan apa yang telah terjadi. "Aku telah menyelamatkan saudagar kaya itu dari serangan macan, tapi aku menebusnya dengan berlari ketakutan setengah mati," jawab Abu Nawas. Abu Nawas menjual keledai seharga 1 dinar. Abu Nawas yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami juga merupakan penasehat Baginda Raja. Abu Nawas merupakan sosok yang cerdas dan cerdik, sehingga ia dikenal mampu menyelesaikan segala permasalahan, baik yang dialaminya atau permasalahan masyarakat Baghdad. Di sisi lain, Abu Nawas seorang yang memiliki humor yang tinggi, sehingga selalu membuat raja tertawa terbahak-bahak karena perbuatannya. Suatu sore, Abu Nawas pulang ke rumah dengan wajah lesu dan kelelahan, karena selama seharian ia di hutan untuk mengumpulkan kayu bakar yang akan dijualnya di pasar. Untuk melepaskan rasa penat dan lelahnya, ia pun duduk istirahat di depan rumah. Sementara sang istri segera memberi minuman kepada Abu Nawas. "Wahai istriku, sepertinya aku tidak kuat kalau terus-terusan begini tiap hari, memikul kayu dari hutan sampai pasar, sedangkan usiaku sudah beranjak tua. Belikanlah aku seekor keledai untuk meringankan pekerjaanku. Dia akan membantuku memikul kayu dan aku jadi lebih giat bekerja," keluh Abu Nawas membuka percakapan. "Baik, saya akan memberikan uang untuk membeli keledai. Tapi ingat,
kamu harus mengembalikannya, balas sang istri. Saya berjanji, wahai istriku, sahut Abu Nawas. Sang istri pun kemudian memberikan uang simpanannya kepada Abu Nawas. Keesokan paginya, Abu Nawas pun pergi ke pasar untuk membeli seekor keledai. Setelah mendapat keledai yang diinginkan, Abu Nawas langsung membawanya pulang. Akhirnya, pekerjaanku akan terasa ringan, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun segera membuatkan kandang untuk tempat keledainya itu. Setelah menjelang pagi, Abu Nawas bangun dari tidurnya. Ia mengawali hari dengan bahagia. Segala perbekalan yang akan dibawanya dipersiapkan dengan benar. Namun, ketika ia hendak mengambil keledainya, Abu Nawas terkejut. Hal itu dikarenakan keledai yang kemarin dibelinya tidak ada di kandangnya. Seketika Abu Nawas menjadi panik dan memberitahu istrinya, "Wahai istriku, keledai kita kemana? Kok tidak ada di kandang?" "Apa? Hilang? Aku tidak mau tahu. Pokoknya uang pembelian keledai harus kamu kembalikan," balas istrinya. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas semakin dibuat pusing dan bingung. Lalu Abu Nawas berkeliling kampung dan menanyakan kepada orang-orang. "Apakah kalian melihat keledaiku?" tanya Abu Nawas. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahui kemana hilangnya keledai Abu Nawas itu. "Aduh, gimana ini?" keluh Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas membuat janji di depan orang-orang, apabila keledainya ditemukan, dia akan menjualnya dengan harga yang murah, yaitu seharga 1 dinar. Orang-orang pun kaget mendengar hal itu. "Hei, kamu serius Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Ya, saya serius," jawab Abu Nawas. Setelah lama berkeliling namun tak membuahkan hasil, Abu Nawas pun memilih untuk pulang. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ia melihat keledai itu sedang makan rumput di pekarangannya. "Waduh, aku cari kamu kemana-mana, ternyata kamu malah berada di sini," ucap Abu Nawas kegirangan. Ia pun segera memberitahu istrinya. "Wahai istriku, ternyata keledainya berada di pekarangan," seru Abu Nawas. "Syukurlah, berarti Allah masih sayang sama kita," balas istrinya. "Tapi aku bingung, wahai istriku," kata Abu Nawas. "Bingung kenapa? Seharusnya kamu senang keledainya bisa kembali," ujar istrinya. "Aku senang, tapi aku sudah berjanji sama orang-orang," kata Abu Nawas. "Janji? Janji apa?" tanya istrinya. "Aku sudah janji kalau keledainya ditemukan, aku akan menjualnya senilai 1 dinar," jawab Abu Nawas. "Kamu ini gimana sih? Keledai seharga 50 dinar akan dijual 1 dinar, balas istrinya heran. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan solusinya. "Wahai istriku, jangan khawatir, aku tak mungkin mengingkari janjiku kepada orang-orang, tapi aku punya solusi yang tepat," sahut Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas membawa keledainya tersebut di hadapan warga. "Wah, keledaimu sudah ditemukan Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Iya kawan, dan aku akan menepati janjiku. Aku akan menjual keledai ini dengan harga 1 dinar. Ayo, siapa yang mau membelinya?" seru Abu Nawas. Para warga langsung berebutan untuk mendapatkan keledai Abu Nawas. "Tunggu dulu kawan-kawan, saya belum selesai bicara," tegas Abu Nawas. "Kalian lihat sepatu keledai yang ada di punggungnya, ini harganya 100 dinar. Kalau kalian berminat membeli keledaiku, maka harus membeli juga sepatunya. Tidak boleh dipisah-pisah, karena saya menjualnya sepaket," kata Abu Nawas menjelaskan. "Itu sih sama aja bohong Abu Nawas, malah kamu dapat untung besar," jawab para warga. Mereka pun lalu bubar dan tidak jadi membeli keledai tersebut. Akhirnya, Abu Nawas bisa kembali memiliki keledainya. Itulah kisah kecerdasan Abu Nawas dalam menghadapi permasalahan. Semoga kisah ini bermanfaat.
Pada suatu hari, kerajaan kedatangan seorang tamu asing, sehingga Baginda Raja membutuhkan penerjemah selama menjamu tamu tersebut. Tapi yang membuatnya kebingungan, Baginda Raja belum menemukan orang yang menguasai bahasa tamunya. Tiba-tiba penasehat istana berkata, "Kenapa tidak undang Abu Nawas saja?" Baginda Raja bertanya, "Memangnya Abu Nawas bisa bahasa asing?" Penasehat istana pun menjawab, "Bukankah saat Abu Nawas berniaga, ia pernah berkelana dari satu negeri ke negeri yang lain? Tentunya ia pandai menguasai beberapa bahasa asing." Mendengar penjelasan penasehat istana, Baginda Raja pun segera mengundang Abu Nawas untuk menjadi penerjemah. Singkat cerita, diadakanlah acara jamuan makan malam guna menyambut tamu asing tersebut. Setelah jamuan makan malam selesai, Baginda Raja dan tamunya memulai sebuah percakapan. Disitulah Abu Nawas melaksanakan tugasnya sebagai penerjemah, dan ternyata semuanya berjalan lancar. Baginda Raja pun sangat senang kepada Abu Nawas, karena ia begitu cakap melaksanakan tugasnya sebagai seorang penerjemah yang handal. Sehingga suasana percakapan pun menjadi terasa semakin hangat. Namun, diam-diam sang penasehat istana terus mengamati Abu Nawas. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil dalam penerjemahan perkataan raja kepada tamu asingnya itu. Kemudian penasehat istana bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, bagaimana caramu menerjemahkan perkataan raja yang panjang, tapi kamu menyampaikannya dengan begitu singkat kepada para tamu?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Oh, itu gampang saja. Saat Baginda Raja sedang bercerita lucu, saya cukup menyampaikan kepada tamu asing itu, mohon tuan-tuan untuk tertawa. Dan tamu asing itu pun tertawa tanpa mengetahui isi cerita Baginda Raja. Begitu pula saat Baginda Raja yang sedang memuji kehebatan kerajaannya, saya cukup menyampaikan kepada tamu asing itu, mohon supaya tuan-tuan acungkan jempol." Mendengar hal itu, penasehat istana tak kuasa menahan tawanya. Dikisahkan, ada seorang teman akrab Abu Nawas yang suka usil mengerjai dirinya. Namanya adalah Hasan. Setiap kali Abu Nawas membalas kejahilannya, Hasan malah justru tertawa. Hal inilah yang membuat hubungan keduanya semakin bertambah akrab. Meski demikian, Hasan terkenal sangat penakut, apalagi kalau melewati tempat-tempat angker. Suatu hari, Abu Nawas mengajak Hasan pergi ke kampung tetangga dengan tujuan untuk membeli seekor keledai. Setibanya di kampung tersebut, hujan cukup deras. Mereka pun terpaksa berteduh di sebuah rumah. Untungnya, tujuan Abu Nawas membeli keledai sudah didapatkan sebelum hujan turun. Ketika waktu menjelang malam, hujan pun mulai reda dan lambat laun berhenti. "Kita pulang naik keledai ini saja. Aku duduk di depan, kamu duduk di belakang," kata Abu Nawas. Disinilah sifat usil Hasan mulai kembali ditunjukkan. Saat keduanya sedang duduk di atas keledai, Hasan kentut dengan suara yang cukup keras, sehingga baunya menyebar sampai ke hidung Abu Nawas. "Sialan, kentutmu bau sekali Hasan," celetuk Abu Nawas. Dengan tertawa Hasan pun menjawab, "Bukan aku yang kentut, tapi keledaimu." Lalu keduanya pun tertawa bersama-sama. Tidak berapa lama kemudian sampailah mereka di pintu gerbang kampung halaman, di mana di samping pintu gerbang tersebut terdapat kuburan yang cukup angker, dan itu adalah satu-satunya akses jalan masuk. Karena jalannya gelap, Hasan mulai terlihat ketakutan. Tangannya memegang erat pundak Abu Nawas. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk membalas keusilannya Hasan. Ketika mereka mulai melewati kuburan, Abu Nawas bertanya, "Sepertinya di belakang ada orang."
Hasan yang tengah ketakutan segera menoleh ke arah belakang. "Tidak ada siapa-siapa, Abu Nawas," jawab Hasan. "Kamu yakin tidak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas kembali. Untuk kedua kalinya, Hasan kembali menoleh ke belakang. "Tidak ada siapa-siapa, kamu jangan menakut-nakuti aku," kata Hasan. "Tapi kenapa aku mendengar suara orang ya? Kamu yakin tidak ada orang di belakangku?" tanya Abu Nawas kembali. "Sudah aku bilang tidak ada orang, Abu Nawas," teriak Hasan bertambah takut. Tiba-tiba Abu Nawas mengangkat pantatnya tepat di muka Hasan. Ia kentut dengan suara yang tak kalah keras dengan suara kentut Hasan. "Kurang ajar kau, Abu Nawas, kentut di muka orang sembarangan," kata Hasan emosi. "Loh, tadi katanya tidak ada orang. Aku kan sudah tanya apakah di belakangku ada orang. Kau bilang tidak ada. Saya tanya sampai beberapa kali, tapi kau tetap mengatakan tidak ada. Malah kau menoleh ke arah belakangmu. Padahal yang aku tanya, apakah ada orang di belakangku? Bukan di belakangmu," ucap Abu Nawas. Menyadari dirinya dikerjain Abu Nawas, Hasan tak kuasa menahan tawanya. Mereka berdua pun tertawa di sepanjang perjalanan. Suatu hari, Abu Nawas mendengar kabar tentang keledai yang luar biasa cantik di sebuah desa terpencil. Kabar tersebut membuatnya penasaran, dan tanpa ragu, ia memutuskan untuk pergi mencarinya. Setelah beberapa hari perjalanan, ia tiba di desa tersebut dan menemui pemilik keledai yang dikatakan cantik itu. Pemilik keledai pun menyambut hangat Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apa yang membawamu ke desa kami?" tanya pemilik keledai. Abu Nawas pun menjawab, "Saya mendengar kabar tentang keledai luar biasa cantik milikmu. Bolehkah saya melihatnya?" tanya Abu Nawas. Pemilik keledai tersenyum bangga dan membawa Abu Nawas ke tempat keledai itu berada. Benar saja, keledai tersebut memiliki bulu yang lebat dan mata yang penuh cahaya. "Subhanallah, ini mungkin keledai tercantik yang pernah kulihat. Berapa harganya?" tanya Abu Nawas. Pemilik keledai menjawab, "Sayangnya Abu Nawas, saya tidak berniat menjualnya. Keledai ini seperti anggota keluarga bagi kami." Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya mulai mencoba meyakinkan pemilik keledai. "Tapi lihatlah, saya yakin raja akan sangat menyukai keledai ini. Bagaimana kalau saya membawanya ke istana dan menjualnya kepada raja? Kita bisa mendapatkan harga yang sangat tinggi," ucap Abu Nawas meyakinkan. Mendengar itu, pemilik keledai merasa bingung. Ide itu menarik juga. Tapi saya masih ragu, Abu Nawas." Abu Nawas dengan penuh humor menjawab, "Dengarlah teman, kau tahu, keledai ini mungkin akan menemukan kebahagiaannya sebagai keledai di istana. Siapa tahu, mungkin dia bisa menjadi keledai yang terkenal di seluruh negeri." Pemilik keledai tertawa mendengar celaan Abu Nawas dan akhirnya setuju untuk menyerahkan keledai itu kepada Abu Nawas untuk dijual kepada Baginda Raja. Singkat cerita, Abu Nawas membawa keledai tersebut ke istana dan menjelaskan kepada Baginda Raja tentang keunikan dan kecantikan keledai tersebut. Baginda Raja yang tertarik langsung setuju untuk membelinya. "Abu Nawas, berapa harganya?" tanya Baginda Raja. "Raja, ini adalah keledai istimewa, jadi harganya cukup tinggi. Namun, saya yakin Raja akan merasa senang setelah melihatnya setiap hari." Baginda Raja tanpa banyak pertimbangan setuju untuk membayar harga yang diminta Abu Nawas. Keledai itu kemudian menjadi dayang istana yang istimewa, dan Raja sangat senang dengan kehadirannya. Abu Nawas sambil tertawa kecil dalam hatinya berhasil menjual keledai tersebut dengan harga yang menguntungkan dan menunjukkan kembali kecerdikannya yang legendaris.
pohon yang bisa berbicara. Karena seringnya membongkar kasus penipuan, membuat komandan prajurit mendapat penghargaan dari Baginda Raja. Dan berkat sepak terjang sang komandan, maraknya kasus penipuan berangsur-angsur menurun. Saat prosesi pemberian penghargaan berlangsung, Baginda Raja berkata, "Kamu hebat, tidak salah aku mengangkatmu sebagai komandan," puji Baginda Raja. Ia pun memberikan hadiah 50.000 dinar sebagai penghargaan atas jasa sang komandan. "Cara apa yang kamu gunakan sehingga bisa dengan cepat memberantas banyak kasus penipuan?" tanya Baginda Raja. Dengan sombongnya sang komandan menjawab, "Itu mudah saja Paduka. Saya sudah tahu berbagai macam trik tipuan, makanya dengan mudah bisa saya tuntaskan. Saya ini orangnya tidak bisa ditipu Paduka," ucap sang komandan. Baginda Raja pun memuji kinerjanya sebagai komandan prajurit yang berprestasi. Sementara Abu Nawas yang juga hadir berkata di hadapan Baginda Raja, "Pekerjaan seperti itu menurut saya sangat mudah dan tidak berat." Perkataan Abu Nawas ini membuat sang komandan merasa tersinggung. Abu Nawas, kamu berkata demikian karena kau tidak bisa menipuku," ujar sang komandan. "Kamu mungkin bisa menipu semua orang, bahkan kepada Paduka yang mulia. Tapi ketahuilah, kau tidak akan bisa menipuku," kata sang komandan melanjutkan. "Sayang sekali aku tidak bisa meninggalkan istana begitu saja. Kalau tidak, tentu pasti aku akan bisa menipumu dengan sebuah pohon yang bisa berbicara," timpal Abu Nawas. "Mana ada pohon bisa berbicara, kamu jangan menghayal Abu Nawas," balas sang komandan. "Aku bisa membuktikannya dengan membawa pohon itu kemari," sahut Abu Nawas. "Kalau begitu ayo kita buktikan, aku tunggu di sini. Pergilah dan ambil pohon itu, lalu kembalilah kemari," balas komandan. Tidak lama kemudian, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Bagaimana Paduka? Apakah Paduka mengizinkan saya pergi sebentar untuk mengambil pohon yang bisa berbicara?" Baginda Raja pun menjawab, "Silakan Abu Nawas, pergilah dan ambillah pohon itu." Setelah mendapat izin dari Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah wahai komandan, tunggulah aku di sini. Aku akan segera kembali dengan membawa pohon yang bisa berbicara," tutur Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas meninggalkan istana. Namun setelah 1 jam 2 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. Sampai waktu malam tiba, sang komandan masih menunggu. Tapi Abu Nawas tak datang juga. Karena dirasa Abu Nawas tidak akan datang, sang komandan berkata kepada Baginda Raja, "Sepertinya Abu Nawas tidak berani datang Paduka. Dia pasti takut karena ketahuan bohongnya. Kalau dia berani, pasti dia sudah datang dan membuktikan ucapannya," kata sang komandan merasa bangga. Baginda Raja justru tertawa mendengar pengakuan komandan istana. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka malah tertawa?" tanya sang komandan merasa heran. "Abu Nawas tidak datang bukan karena takut ketahuan berbohong, tapi justru telah berhasil menipumu," balas Baginda Raja sambil tertawa. "Maksud Paduka?" tanya sang komandan tak mengerti. "Kamu menunggu di sini sampai larut malam, padahal Abu Nawas tidak akan datang. Bukankah itu berarti Abu Nawas telah berhasil menipumu?" tutur Baginda Raja. Seketika sang komandan mulai menyadari. Ia pun merasa malu karena telah menyombongkan dirinya. "Ini baru pertama kali orang gila telah memperdayaiku," gerutu sang komandan. Tawa Baginda Raja pun kembali pecah. Ia tak henti-hentinya tertawa sambil memegangi perutnya.
Kisah Abu Nawas sukarela masuk ke penjara. Baginda Raja mempunyai 2 orang putra. Yang pertama bernama Al-Amin dan yang kedua bernama Al-Ma'mun. Al-Amin ternyata sangat bodoh dan pemalas, sedang Al-Ma'mun terkenal rajin dan pintar dalam bidang ilmu sastra. Baginda Raja sangat menyukai Al-Ma'mun karena kecerdasannya tersebut. Ini tentu membuat sang permaisuri tidak suka, lantaran sang raja dianggap pilih kasih, padahal keduanya sama-sama putranya. "Suamiku, kenapa kau tidak begitu menyayangi Al-Amin?" tanya sang permaisuri suatu ketika. "Suamiku, sebenarnya kalau mau, Al-Amin akan lebih menguasai ilmu sastra daripada saudaranya. Sebenarnya ia lebih cerdas, ia hanya malas saja," tutur permaisuri membela Al-Amin. "Apa buktinya?" tanya sang raja. "Baik, tidak lama lagi Baginda akan melihat buktinya," ucap permaisuri yakin. Pada suatu siang, sang permaisuri memanggil putranya Al-Amin. "Aku baru saja berdebat dengan ayahmu mengenai dirimu," kata sang permaisuri kepada putranya tersebut. "Aku tidak rela kamu dipandang sebelah mata dan dibanding-bandingkan dengan kakakmu. Karena itu, kamu harus bisa menandinginya. Mulai sekarang, kamu harus tekun mempelajari ilmu sastra supaya menjadi seorang penyair yang hebat." Sorenya Al-Amin pergi meninggalkan istana menuju ke sebuah tempat yang sunyi. Di tempat itulah ia mencoba mengasah pikiran yang bebal. Ia berusaha menulis bait-bait syair tanpa seorang guru atau tanpa bimbingan siapapun. Beberapa minggu kemudian, setelah merasa mampu menguasai ilmu sastra dan menulis bait-bait syair, Al-Amin pulang ke istana. "Jadi kamu sekarang sudah bisa menulis syair, putraku?" tanya sang permaisuri ketika menyambut kedatangan putranya tersebut dengan gembira. "Sudah," jawab Al-Amin. "Kalau begitu, biar besok aku panggil Abu Nawas untuk menguji karya syairmu." Esoknya pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah muncul di istana memenuhi panggilan sang permaisuri. "Abu Nawas, coba kamu dengarkan karya syair putraku ini," kata sang permaisuri dengan bangga. "Baik, silakan," kata Abu Nawas. Al-Amin lalu membacakan beberapa bait syair sebagai berikut. "Kami adalah keturunan Bani Abbas, kami duduk di atas kursi." Abu Nawas hampir tidak sanggup menahan tawanya mendengar syair tersebut. "Bagaimana?" tanya Al-Amin kepada Abu Nawas. "Ya begitulah, kalian memang dari keturunan yang mulia," jawab Abu Nawas ngeledek. "Tapi coba teruskan." "Kami berperang dengan pedang dan tombak pendek." "Syair macam apa itu?" celotuk Abu Nawas yang sudah tidak mau berbasa-basi lagi. Al-Amin marah sekali mendengar cemooh Abu Nawas tersebut. Ia lalu menyuruh seorang pasukan istana untuk menangkap dan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Selama beberapa hari Abu Nawas tidak pernah muncul di istana, sehingga raja merasa rindu. Belakangan sang raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas dimasukkan penjara oleh Al-Amin. Ia kemudian mengajak putranya itu ke penjara untuk menjenguk Abu Nawas. "Kenapa kamu memenjarakannya?" tanya sang raja. Al-Amin kemudian menceritakan semuanya. "Yang sangat menyakitkan, ia telah berani mencemooh syair karyaku, ayahanda," kata Al-Amin. "Tentu saja, karena memang karya syairmu jelek," balas raja. "Dia itu kan memang seorang penyair hebat, jadi bisa menilai mana karya syair yang bagus dan yang tidak bagus. Lagi pula, apa yang ia katakan itu jangan kamu anggap sebagai ejekan, melainkan sebuah kritikan yang harus kamu terima dengan lapang dada," lanjut sang raja menasehati. "Baik,
Kalau begitu, beri lagi aku kesempatan untuk memperbaiki karya syairku, kata Al-Amin sambil beranjak pergi. Untuk kedua kalinya, Al-Amin pergi ke tempat yang sepi, guna mengasah pikiran dan mendalami ilmu sastra agar bisa menulis syair yang benar-benar bagus, tidak seperti sebelumnya. Dan beberapa pekan kemudian, ia sudah pulang ke istana. Esoknya pagi-pagi sekali, Baginda Raja, Abu Nawas, dan beberapa penyair sudah berada di istana. Rupanya pertemuan itu sudah diatur oleh sang permaisuri. Beliau ingin mereka mendengarkan syair karya putranya yang baru saja pulang mendalami ilmu sastra. "Dengarkan karya syair putraku Al-Amin," kata sang permaisuri. "Baik, silakan," sahut Abu Nawas. Al-Amin pun mulai membaca syair karyanya. "Hei binatang yang duduk bersimpuh, rasanya tidak ada yang setolol kamu. Kamu seperti hidangan kinapa yang diolesi dengan minyak biji hardal dan minyak sapi yang kental, seperti warna seekor kuda belang." Begitu selesai mendengar syair tersebut, Abu Nawas langsung bangkit dan hendak berlalu dari tempatnya. "Woi, mau kemana kamu Abu Nawas?" tanya sang raja. "Saya lebih suka balik ke penjara saja daripada mendengar syair macam ini. Toh sebentar lagi putramu ini pasti menyuruh penjaga membawaku ke sana," jawab Abu Nawas. Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban dari Abu Nawas itu. Sementara sang permaisuri hanya bisa duduk bengong. Kini ia sadar dan yakin bahwa putranya Al-Amin memang tak pandai membuat syair. Diceritakan Abu Jahil sedang merencanakan pesta perkawinan untuk putrinya. Karena pesta yang akan diadakan terbilang megah, tentunya butuh biaya yang cukup besar. Setelah Abu Jahil berunding dengan istri, mereka berdua lalu memutuskan untuk menjual sapinya yang sedang bunting. Keesokan harinya, pergilah Abu Jahil ke pasar hewan dengan membawa sapi miliknya. Sesampainya di sana, ia menawarkan sapinya kepada orang-orang, berharap ada yang berminat membelinya. Tapi sayang, sampai hari menjelang siang, sapi Abu Jahil tak kunjung laku. Sepertinya rencanaku mengadakan pesta akan gagal, batin Abu Jahil. Tidak berapa lama, kebetulan Abu Nawas melintas di pasar hewan. Melihat Abu Jahil juga berada di situ, Abu Nawas pun menghampirinya. "Kamu lagi ngapain di sini?" tanya Abu Nawas. "Aku mau menjual sapi, Abu Nawas. Tapi sampai sekarang belum laku," jawab Abu Jahil. "Sapi kamu ini kan bagus dan besar. Masa sih tidak ada yang berminat? Mungkin harga yang kamu tawarkan terlalu tinggi, makanya orang-orang tidak mau membeli," ujar Abu Nawas. "Iya sih, harganya saya naikin sedikit, karena sapiku ini sedang bunting Abu Nawas," tutur Abu Jahil. "Oh, jadi itu penyebabnya. Sini, serahkan saja padaku, aku akan menjualkannya untukmu," kata Abu Nawas. Abu Jahil pun lalu memasrahkan sapinya kepada Abu Nawas. "Ayo, ayo, siapa yang mau beli sapi ini? Badannya besar dan sehat, harganya hanya 120 dinar, teriak Abu Nawas. Kemudian salah seorang menghampiri untuk coba menawarnya. "Sapi seperti ini wajarnya dihargai 100 dinar, masa sampai 120 dinar, ucap orang tersebut. "Ini sapi sedang bunting tuan, makanya harganya saya naikin," kata Abu Nawas menjelaskan. "Benarkah? Baiklah, saya mau beli sapi ini," balas orang tersebut. Akhirnya, berkat bantuan Abu Nawas, sapi milik Abu Jahil berhasil terjual. Uang hasil penjualannya lalu Abu Nawas berikan kepada Abu Jahil. "Tuh kan, sapinya cepat laku. Makanya kalau jual sapi jangan lupa memberitahu kelebihannya juga," tutur Abu Nawas. "Terima kasih Abu Nawas, hal itu tidak terpikirkan olehku," balas Abu Jahil. "Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa kau menjual sapimu?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas,
Uangnya mau saya gunakan untuk acara pesta pernikahan putriku, jawab Abu Jahil. Oh begitu ya, memangnya kamu sudah punya calon untuk putrimu itu? Tanya Abu Nawas kembali. Itu soal gampang Abu Nawas, yang penting saya sudah punya uang untuk mengadakan pesta yang megah dan meriah, jawab Abu Jahil. Maka pulanglah Abu Jahil menemui istrinya. Wahai istriku, sapinya sudah laku dijual, dan kita tak perlu lagi pusing memikirkan biaya pesta, kata Abu Jahil kegirangan. Begitu juga dengan sang istri, ia pun turut bahagia mendengarnya. Sekarang kita tinggal mencari calon suami untuk putri kita. Besok malam, undanglah semua teman-temanmu. Siapa tahu di antara mereka punya anak laki-laki yang cocok untuk jadi menantu kita, kata Abu Jahil kepada sang istri. Singkat cerita, pada malam berikutnya, seluruh tamu undangan telah berkumpul di rumah Abu Jahil. Istri Abu Jahil lalu berkata di depan tamu undangan yang tidak lain adalah teman-temannya sendiri. Para hadirin sekalian, rencananya saya akan mengadakan pesta besar-besaran untuk perkawinan putriku, tapi aku masih bingung mencari calon suami untuk putriku itu. Barangkali di antara kalian ada yang punya anak laki-laki yang mau menikah dengan anakku, tutur istri Abu Jahil. Mendengar hal itu, para tamu undangan langsung tertarik. Di antara mereka ada juga yang saling berbisik. Anak putrinya kan cantik sekali, sayang aku tidak punya anak laki-laki. Yang lain pun menimpali. Aku punya anak laki-laki, sayangnya ia sudah menikah. Aku juga punya anak laki-laki, tapi sayang ia sudah bertunangan, saut yang lain juga. Karena belum ada tamu yang merespon tawaran tersebut, Abu Jahil mengira para tamunya tidak ada satupun yang berminat. Maka, tiba-tiba Abu Jahil berdiri dan berkata di hadapan para tamunya, "Yang terpilih sebagai calon suami anakku adalah pemuda yang sangat beruntung. Karena putriku bukan hanya cantik, tapi dia juga sedang bunting 2 bulan." Mendengar hal itu, sontak para tamu undangan terkejut dibuatnya. Begitu juga dengan istri Abu Jahil. Akibat perkataannya, semua tamu undangan langsung membubarkan diri. Tentu saja mereka tidak mau menikahkan anaknya dengan anak Abu Jahil. Betapa marah dan kecewanya sang istri kepada Abu Jahil selaku suaminya. "Kamu ini kenapa sih? Kenapa bicara sembarangan?" bentak sang istri. "Memangnya saya salah apa?" tanya Abu Jahil keheranan. "Anak kita kan masih perawan, kenapa kamu bilang sedang bunting 2 bulan? Kata sang istri penuh emosi. "Iya, saya tahu anak kita masih perawan, tapi tujuannya kan baik, supaya yang menikah dengan anak kita merasa beruntung," ujar Abu Jahil. "Beruntung apanya? Kamu malah membuat acaranya berantakan," kata sang istri bertambah emosi. "Kenapa sih kamu sampai berkata seperti itu?" tanya sang istri merasa heran. "Begini, tadi siang waktu aku menjual sapi di pasar, tidak ada seorang pun yang mau membelinya. Padahal sapinya besar dan sehat. Lalu datang Abu Nawas membantuku. Dia lantas memberitahu kepada orang-orang kalau sapi yang aku bawa sedang bunting 2 bulan. Tidak butuh waktu lama, sapinya langsung laku terjual. Makanya saya pakai cara Abu Nawas supaya putri kita cepat laku," kata Abu Jahil dengan polosnya. Sang istri langsung menepuk jidat dengan penjelasan Abu Jahil. Sayembara melukis hakim. Abu Nawas menang sayembara melukis hakim bermata sipit hingga dapatkan uang emas. Abu Nawas merupakan tokoh sufi dan pujangga Arab yang terkenal di kota Baghdad. Ia juga dikenal dengan sosok yang cerdas dan cerdik dalam menyikapi segala problematika dalam hidupnya. Karena kecerdasannya, Abu Nawas sering diundang ke istana untuk mengatasi permasalahan yang tengah terjadi.
Sebagaimana dalam kisahnya ada seorang hakim istana yang menderita cacat sejak lahir di matanya. Mata kirinya sipit, sedangkan mata kanannya normal. Permintaan hakim ini terkadang aneh dan sulit dimengerti oleh orang-orang istana. Pernah suatu hari, hakim yang bermata sipit ini mengadakan sayembara untuk melukis dirinya sendiri. Apabila lukisannya dianggap bagus, maka akan mendapatkan hadiah uang emas. Namun apabila lukisannya dianggap jelek, maka ia akan dipenjara. Maka saat itulah dikumpulkan pelukis-pelukis handal di seluruh kota Baghdad. Ketika perlombaan melukis dimulai, para warga berbondong-bondong menuju ke rumah Tuan Hakim untuk menyaksikannya. Abu Nawas yang sedang berjalan-jalan santai tidak sengaja melihat keramaian di rumah Tuan Hakim. Ia pun segera mendekat dan bertanya kepada salah satu warga. "Ada apa ini? Banyak orang berkumpul?" tanya Abu Nawas. "Ada lomba lukis," jawab orang tersebut. Karena dibuat penasaran, Abu Nawas semakin maju ke depan. "Oh, ternyata lomba melukis Tuan Hakim," gumam Abu Nawas dalam hati. Namun di antara semua pelukis hebat, ternyata banyak yang memilih mengundurkan diri karena resiko yang berat apabila lukisannya dianggap jelek. Sehingga hanya tersisa 2 orang pelukis yang nekat mengikuti sayembara tersebut. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Abu Nawas. Ia langsung menghadap Tuan Hakim guna mengikuti sayembara tersebut. "Wahai Tuan Hakim, bolehkah saya mengikuti lomba ini?" tanya Abu Nawas. "Boleh saja Abu Nawas, tapi kamu harus tahu peraturannya kan?" kata Tuan Hakim. "Peraturannya apa Tuan?" tanya Abu Nawas kembali. "Peraturannya adalah kalau lukisanmu saya anggap bagus, kamu akan mendapatkan hadiah uang emas. Tapi kalau lukisanmu saya anggap jelek, maka kamu harus dihukum penjara," kata Tuan Hakim menjelaskan. "Oh, itu. Baiklah, saya siap mendaftar Tuan Hakim," balas Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Singkat cerita, setelah beberapa lama kemudian, mereka bertikabun telah berhasil menyelesaikan lukisannya. Kedua pelukis handal dan Abu Nawas itu pun siap menyerahkan masing-masing hasil lukisannya. Pelukis pertama maju dengan menyerahkan hasil lukisannya kepada Tuan Hakim. Ia melukis Tuan Hakim sesuai dengan kondisinya, yaitu mata sipit di sebelah kirinya. Melihat hal itu, Tuan Hakim menjadi murka. "Lukisan apa ini? Kau mengejekku," hardik Tuan Hakim. Karena dianggap gagal, pelukis pertama pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Dilanjutkan pelukis kedua maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Ia melukiskan Tuan Hakim dengan kondisi mata normal semua, sehingga terlihat tidak cacat pada matanya. Namun lukisan tersebut juga membuat Tuan Hakim marah. "Beraninya kamu? Apa maksudmu melukis wajahku dengan keadaan mata sempurna? Seolah aku tidak mensyukuri nikmat Allah." Pelukis kedua juga dianggap gagal. Ia pun dimasukkan ke penjara. Tibalah giliran Abu Nawas untuk menunjukkan hasil lukisannya. Ia segera maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Dalam lukisan tersebut, Abu Nawas menggambarkan Tuan Hakim dengan jubah kebesarannya sedang memanah yang seolah-olah sedang memicingkan mata kirinya. Melihat hasil karya lukisan Abu Nawas, sang Tuan Hakim pun langsung berkata, "Ini adalah lukisan terbaik yang pernah aku lihat," puji Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas pun mendapatkan hadiah emas dari Tuan Hakim berkat lukisan indahnya yang dibuatnya. Itulah kisah kecerdikan Abu Nawas dalam melukis Tuan Hakim.